Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas satu soal pelajaran kimia. Biasanya ini untuk kurikulum 2013, ada di kelas 12. Judulnya sifat koligatif, tetapi bisa di mana saja ya. Kita lihat langsung ya. Oke, titik beku zat non elektrolit. Ini diambil dari salah satu buku latihan 1.4 nomor 4. Sebanyak 180 gram zat non elektrolit, ml-nya 60, dilarutkan dalam air dengan volume 2500 ml. Hitunglah titik beku zat tersebut. Oke. Jadi ini tuh ceritanya begini, salah satu bab sifat koligatif adalah mengenai titik beku. Nah, jadi idenya gini. Si air itu yang murni nih ya, apa saja sih, mau air, mau bensin, pokoknya suatu pelarut gitu. Contohnya air, titik bekunya kan 0 kan ya. Nah misalnya nih airnya itu bukan murni, campur lah segala macam. Di dalam situ ada zat-zat gitu ya selain air. Nah kira-kira bekunya masih 0 nggak? Nah, kira-kira gitu, mau yang dihitung seperti itu ya. Bikin es batu, nah air saja 0 derajat. Kalau dicampur bagaimana? Misalnya sayur asem ada di dalam situ, lalu kita bekukan, mau bikin es batu pak dengan sayur asem misalnya begitu ya, 0 nggak kira-kira? Nah ternyata sudah diteliti itu nggak 0, itu namanya penurunan titik beku. Nah idenya lebih repot kali ya untuk membekukannya. Kalau di dalam airnya itu ada segala macam, ada jagung, ada kacang panjang, melinjo. Nah kira-kira berarti butuh usaha lah ya, butuh usaha lebih, jadi lebih minus kira-kira gitu ya. Nah ini penurunan titik beku rumusnya itu sebenarnya gini. Jadi titik beku TF gitu ya, lambangnya TF. Ini F-nya freeze gitu pakai bahasa Inggris. Boleh juga sih ada buku yang titik beku jadi TB gitu ya, tapi biasanya pakai bahasa Inggris seringnya, tapi nggak apa-apa. Nah turunnya tadi ya, berarti TF yang mula-mula TF 0, boleh nulisnya di sini, boleh di atas, boleh dikurangi delta TF. Nah gitu. Kalau untuk air mula-mula nih, kalau mau nih 0 derajat gitu ya. Lalu delta TF itu apa? Delta TF itu KF dikali molal dikali I. KF itu tetapannya, kalau air segini. Nah M nya itu apa? Molal itu gram per ml kali 1000 per pelarut. Nah ini molal gitu ya, masanya gram. Nah ini 180 gram, ml nya nah ini 60, P nya pelarutnya misalnya air gitu ya, di soal ini air ya, berarti ini air tapi maunya dalam gram. Nah gitu. Nah, untuk soal ini seperti ini, 2500 mili. Loh, mili itu kan bukan massa, itu volume. Sebenarnya khusus air, volume dan massa itu sama. Karena rho-nya 1, massa jenisnya 1. Jadi 2500 mili itu sama aja 2500 gram. Kalau misalnya bukan air bagaimana? Kalau bukan air, itu ada namanya rho sama dengan M dibagi V. Rho-nya itu massa jenis. Nah gitu ya, jadi ini massa jenis masuk rumus ini. Nah ini massa. Nah itu pengen tahu gramnya nih, ini volumenya ini dalam mililiter. Nah ini massa jenisnya gram per mililiter. Oke, jadi rumus-rumus yang dibutuhkan segitu. Oh ya, ada satu lagi I nya belum ya. I itu apa ya? I itu adalah 1 ditambah N-1 kali alfa. Nah, N-nya itu banyak ion terurai. Ini derajat ionisasi. Nah, ini kenapa bisa terurai? Harus elektrolit. Nah, harus elektrolit yang bisa terurai. Elektrolit itu apa sih? Itu yang contohnya NaCl. Nah terionisasi Na plus tambah Cl min. Nah kalau kayak gini N nya itu jadi 2. Nah ini jadi copot jadi 2 gitu ya. Nah kalau non elektrolit itu nggak bisa lepas gitu, nggak bisa lepas ya, jadi dia tetap saja begitu.
Nah itu kalau non elektrolit alfanya diisi 0. Jadi nanti I nya 1. Kalau I nya 1 berarti rumus ini KF dikali molar aja, nggak usah dikali I. Gitu ya, ini di soal ini non elektrolit. Oke, kita sudah siap ya. Oke, kita hitung dulu delta TF ya. Delta TF KF dikali molar. KF nya dikali gram per ml kali 1000 per pelarut. I nya nggak usah ya, I nya 1. KF nya 1,86, gramnya 180, mr 60, 1000 dibagi pelarut. Nah ini kan sama aja ya tadi ya, khusus air ya, nggak usah masuk rumus ro gitu ya. Kalau masuk rumus ro harus dikasih tahu massa jenisnya ya. Ini 2500. Oke, coret-coret ya. Ini kalau dicoret, ini 18 bagi 6, ini coretnya. Ini kan 3. Oke. Yang ini ya, ini coret. Ini sebenarnya ini coret 1 ya. Nah, ini kalau dibagi nih jadi 4. 100 bagi 25 itu 4, tapi di bawah masih ada 10. Jadi ini sama aja 1,86 kali 12 dibagi 10. 12-nya datang dari mana? 3 dikali 4, gitu ya. Oke, kita hitung dulu ya. 186 kali 12 berapa tuh? 1291. 2 kali 2 1791. 1 kali 2 3 titikin 6 8 1 ditambah 2 1391. 8 tambah 3 11 berarti 1291 2. Tadi komanya ada di sini ya. Oke, berarti 12 tapi masih dibagi 10. Wah, jadi gini. 2,232 derajat Celcius. Nah, jangan lupa untuk titik beku itu turun. Kalau gitu turun segini. Oke, berarti TF-nya TF mula-mula dikurangi delta TF 0 dikurangi 2,232 minus 2,232 derajat Celcius. Jadi bukan 0 derajat, dicampur segala macam sih gitu ya, zat sih ya, zat non elektrolit. Nah jadi titik bakunya mesti segitu baru bisa membeku. Oke, bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.